fase-fasenya berbentuk apa enggak. Jangan sampai kecil gitu panjang, tapi sih emang luasnya mencukupi. Tapi 2 kali 10 meter gitu kan nggak bisa diapa-apain tuh fase-fase seperti itu. Berarti saya baru tahu kalau komisi untuk IMB itu istilahnya komisi A. Ya. Terus kalau masalah teknisnya itu komisi C. Misalnya kita kan, Tapi komisi C kalau umpamanya nggak ada plang itu berarti tahu dong kalau itu ya, belum ada IMB-nya. berarti nggak ada IMB-nya. Itu nggak berusaha negor gitu nah komisi C. biasanya kan mereka pada kagak masang gitu. Udah ada tapi nggak masang. Lah, iya istilahnya kan kenapa nggak mengingatkan gitu komisi C gitu. Kalau kita kan udah ngingatin mulu kan tergantung tindakan dari sana. Tindakan dari mana? Ya, dia juga udah tahu kalau begitu nggak ada pelangnya. Satpol PP-nya juga udah tahu, Wasda udah Oh, tahu. Satpol PP berarti itu ya yang harus Ya, kita kan udah sering ngingatin di paripurna. Satpol PP. Dari kita kan tugasnya cuma ngingetin. Berarti Satpol PP-nya memang istilah kasar yang nggak bisa kerja dong, Bang. Nah, masalah pernah saya ke Satpol PP, mereka cuma tinggal nunggu perintah doang dari Wasda. Wasdal. Ya, Wasda kan Wasda. Berarti intinya di Wasdal nih. Kenapa itu bisa sampai terbangun gitu kan? Iya. Hah? Ya, mereka kalau udah mulai membangun harus dilihat kan. Jadi jangan sampai udah membangun, misalnya ada orang udah bangun perumahan, ngajuin izin belum selesai. Pas dihitung ternyata fase-fasumnya kurang. Wah, coba berapaan? Iya. Oh, ini kurang Pak, nggak bisa Pak. Jadi udah dibangun nggak bisa keluar di sini, kenapa? Fase-fasumnya kurang. Berarti intinya IMB dulu baru boleh bangun. Iya kan, Kalau itu kan orang kan setelah ada rekomendasi itu kan, ada IMB-nya baru dibangun. Jadi dia bisa membangun sesuai dengan arahan dari dinas. Nah kalau arahannya belakangan barang udah jadi bagaimana? padahal kayak yang saya lihat nih di Cipayung, GDC sendiri ya kan banyak perumahan ratusan nih ya, yang nggak ber-IMB kan. Iya. Artinya komisi C udah pernah belum datang ke lokasi itu, Bang? Ya belum. Gitu. Nah, padahal itu udah dihuni loh, Bang. Kita kan sampel aja kan, sampel nggak semuanya. Ya udah dihuni ratusan orang, bahkan sampai sempat pengen demo kan warga itu kan. Wah, mereka nuntut IMB gitu. IMB sama Karena AJB nggak kan. ada IMB dia nggak bisa ini, nggak Bikin bisa, AJB kan. nggak bisa BTN, Hah? nggak bisa kredit kan? Iya. Akibatnya begitu, nggak bisa ngajuin kredit di bank gitu. Cuman kira-kira ada gak sih Bang, misalnya dari IPR sampai akhirnya IMB itu nggak sesuai gitu peruntukannya gitu? Ya banyak, ternyata nggak sesuai. Coba setiap pengaturan IMB itu unitnya ada sumur resapan. Nggak ada perumahan yang bikin sumur resapan. Ada sih beberapa yang bikin sumur resapan. Jadi mayoritas nggak ada sumur resapan. Mayoritas nggak ada sumur resapan. Itu Terus, berarti nggak sesuai. kok bisa dapat IMB dia? Nggak, IMB kan justru mengarahkan nanti ada sumur resapan di sini. Oh. Disuruh ke sana. Tapi ketika dia buat IMB, sumur resapan juga ngerti. Ini Pak, ini mah septic tank bukan sumur resapan. Sebanyak juga kan biasanya perumahan itu kan biasanya suka ada buat DPU-nya gitu. Berarti komisi A, Buat TPU kan beli. berarti yang harus di ini komisi A juga melempem pengawasannya, Bang ya. Ya sebenarnya bukan melempem ya. Ya sampai kecolongan bisa ratusan rumah terbangun kan. Dan kita kan sudah bilang memang banyak nggak perlu IMB. Tinggal yang kita minta tingkatkan adalah Wasdal. Wasdal. Kan kita hanya negur Wasdal, tugas kita ini gitu dua. Wasdal dari Wasdal merintahkan Satpol PP untuk melakukan Iya. penyegelan SP1, ataupun SP1, SP2, Iya, yang Dari cerita Bang ini terkait gak dengan akhirnya Depok masuk ke dalam kategori kota terkorupsi? Nah kalau saya lihat sih juga karena memang antara beban dan ini beda gitu. Misalnya Wasdal merasa orang saya cuma 17 orang, bagaimana ngawasi sebanyak ini? Gitu kan. Nah kalau saya kan bilang aktifkan saja pejabat-pejabat wilayah, kelurahan, masyarakat untuk sebagai pelapor gitu. Pak ada rumah, tinggal dikasihkan rumah aspirasi, pengaduan. Pak ada rumah, tanya IMB-nya. Jadi kan nggak perlu keliling-keliling Wasdalnya. berarti emang nggak kreatif mungkin Wasdalnya. Ya, di Depok yang namanya PNS mana ada kreatif. Hah? Karena kalau dari penamping PN Jadi PNS Depok emang istilahnya cuma makan gaji doang ya. Berangkat pagi pulang sore dah. Istilah apa? Hersong. Hah? Iya contohnya Wasdal berarti Pak Siamto ya. Wasdal kan. Wasdal Pak Ya, PNS itu ada yang kreatif tapi sebagian besar nggak kreatif dan inovatif, hanya rutin aja. Rutin Jadi pagi kalau sore. pekerjaan-pekerjaan yang extraordinary itu yang di luar dari kebiasaan itu susah disuruh, ditendang dulu baru jalan. Itu PNS Depok tuh ya. Bukan PNS Depok, semua PNS begitu di PNS. Indonesia. saya kan Partai ya. Dia biasa ngurus apa KTP, udah urus KTP aja itu. Iya. Bikin KTP aja disuruh yang agak ini dikit gitu, nggak mau. Gitu. Karena budgetnya mungkin nggak ada gitu kan. Ya orang kan kalau namanya orang kerja punya visi kan, dia kan selalu berusaha. Berarti sifatnya sifat IO gitu ya. Jadi pengerjaannya sesuai anggaran gitu ya. Fotokopi ada anggarannya nggak gitu. Jadi kegiatan ada rutin-rutin aja. Kalau yang nggak rutin itu malas dia, nggak mau. Nah, nanti nunggu Bang dari Berarti ini balik lagi Bang ke masalah ratusan IMB nih Bang. Berarti itu Komisi C
cuma bisa mengingatkan Wasdal ya kan. Iya. Nah Wasdal tinggal memerintahkan Satpol PP. Berarti dua ini terkait dong. Masalah bisa sampai terbangun ratusan itu kan berarti kecolongan kan. Iya kan? Berarti dua dinas ini kecolongan gitu. Atau memang dinas Satpol PP ini nggak punya keberanian bang buat menyegel gitu atau menggaruk apa merubuhkan yang memang kan dia udah ada perdanya gitu bang. Iya, kan kembali nanti emang masalah jadi muter-muter ya. Satpol PP merasa nggak punya anggaran untuk bongkar rumah aja butuh berapa duit. Misalnya coba BTS nggak ada IMB-nya mau dirubuhin, coba biayanya berapa duit? Oh jadi terbentur anggaran juga. Nah terus kalau udah dituin itu barang sudah diamankan, misalnya dirubuhkan itu aset dari milik pihak ketiga kan, harus diamankan, mau taruh di mana itu besinya, nggak boleh hilang ke besi. Kalau besinya hilang dituntut sama pemilik. Kalau udah 3 bulan baru tuh dia bisa jual ke besi tua ke orang Madura. Kalau harus punya gudang dulu kan, gudang untuk menyimpan besi-besi BTS itu. Kalau 3 bulan nggak diambil oleh pemiliknya bisa dijual tuh. Berarti sebenarnya bahasa Pak kapan itu digusur ya kan? Berarti makanya nanti itu saya cuma memberikan apresiasi kemarin sama Pak Gandara itu ada BTS yang di itu kan yang disegel. Ya saya bilang hilangkan aja fungsinya, nggak usah dibongkar. Ya kalau mau bongkar bagian-bagian tertentu saja yang penting, yang membuat itu nggak berfungsi. Jadi nggak usah semuanya dibongkar itu. Jadi salah satu prestasinya itu ya di 2011 bang ya. Iya bagus. Nyegel ini ya nyegel. Tapi BTS. Lotus dia nggak berani segel bang ya. Segel kan udah. Cuma kan dia ini lagi jalan lagi. Ya, kerja mah udah berhenti sih dikit-dikit, cuma kerja ada paling dikit-dikit orang. Saya lihat nggak segiat kerjaan kayak dulu rame gitu. Iya saya makanya. Berarti masih ada kan gitu kan. Mungkin dalam proses pengurusan IMB dia. Soalnya sekarang mau diapain? Tinggal nanti ditepiring aja dan dipidanakan gitu. Oh ya berarti dia ini ya. Jadi Ya, sekarang kalau mau dibongkar pakai dinamit ya harus. Mau dibongkar pakai apa? Satpol PP mau pakai pacul, pakai. ya paling nggak dipagar aja gitu kan, kasih pagar kawat. Ya. Besok dibuka lagi. Pakai duit juga mau pagar bang ya. Besok dibuka lagi. Jadi pagar. mungkin kesulitan Satpol PP sekarang nih untuk pembongkaran kalau anggaran bang ya. DKI misalnya, DKI kan pakai beko langsung. Ya sekarang punya beko